jadi konsepnya apa? Konsepnya ternyata menarik Bu sekalian. Ternyata urusan kesehatan pun itu ternyata sudah sangat detail dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan baru-baru ini sajalah katakanlah sains modern itu membuktikan itu semua, bahwa ternyata apa yang disampaikan Nabi itu betul. Ambil contoh satu. Kalau orang tanya sama saya, Pak Dokter, ya, apa pengobatan untuk penyakit kanker? Itu kan kanker sekarang banyak banget tuh. Akan saya jawab dengan sebuah pernyataan atau jawaban yang sangat sederhana, yang itu memang based on Al-Quran. Jadi gini, kalau kita bicara agama, kalau kita bicara tentang Islam, maka kita gantungan kita, apa rujukan kita adalah pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah disebutkan itu semua, maka Anda mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya sih suka sih, Anda harus percaya. Contoh, Nabi SAW katakan, habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Logika saya sebagai dokter mikirnya, mana bisa lah gitu. Gak bisa gitu Bu. Gak mungkin habatus sauda itu bisa ngobatin, karena memang dalam pemahaman medis itu satu obat itu gak bisa untuk dipakai untuk semua penyakit. Tapi ada manusia yang diutus oleh langit, oleh Allah, mengatakan bahwa habatus sauda obat segala penyakit kecuali mati. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kayak begitu? Perkara bisa atau tidak bisa bukan urusan kita, tapi ada Rasulullah mengatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kita mau percaya atau tidak? Harusnya percaya, gitu loh. Jadi kalau bicara Allah, maka logika dibuang dulu. Kalau bicara Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih, maka logika kita, persepsi kita dibuang dulu semua. Makanya sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalaulah agama Islam ini agama logika, lebih kita pernyataannya itu, maka tidak mungkin Rasulullah itu menyuruh mengusap atas sepatu. Betul? Yang sepatu khuf itu atau alas sepatu itu yang kotor yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Tapi Nabi suruh usap yang mana? Atas. Pertanyaannya perlu kita tanya nggak? Nggak perlu. Nabi bilang begitu gitu. Konsepnya itu ya. Tuhan kami cinta dalam dada yang rapuh dan lelah, tumbuhkanlah cinta di hati di dalam hidup ini. Hari-hari penuh marah, luka dan benci menghiasi wajah. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Ibu ya. Makan seadanya ya. Ini lumayan nih menu hari ini. Luar biasa tuh hari ini. Malah sakti ya. Air goreng, balado. Ada kemana-mana Kak? Mesti kita fokus di sini. Oh, fokus di sini Bu. Kita udah selesai baru kemana-mana. Oke, siap. Pertama ya, niatnya makan yang buat yang baru nih. Niatnya bukan makan gratis, yang udah lama udah hafal. Niat ambil Jumat berkah ya. Terus kita puncak acara ke selawat ya. Karena Rasulullah jawab, ada malaikat pencatat selawat. Nah waktu ada malaikat itu, masing-masing kan pasti ada malaikatnya nih. Ini, kita doa, jangan biarkan malaikat pencatat selawat pergi tanpa membawa hajat-hajat kita. Ya dua, Pak. Kenalan. Jangan berebut banyak itu. Jadi kita udah sholawat sekali tuh, Bapak nyimak nih, kita udah sholawat. Doa masing-masingnya hajatnya ya. Hajat masing-masing. Nah, terus doa umum Bapak ya. Nah, itu baru sholawat 2 kali, doa makan, kita serbu makanan. Iya, Bu. Ya. Paham Bapak? Paham. Tapi nggak nyimak, bukan kopi. Ya, yuk. Dah. Ya. Jangan lupa ya, adat makam ya, yang makan yang habis ya, itu yang habis, bukan yang nanti gak kasih lagi loh, kasih apa aja. Nah, sampai ya tuh apa? Buat pada tempatnya, datang salam, pulang salam. Ini anak Ika kemana sepi? Iya nih anak Ika. Udah Bu. Sudah, ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyantap hidangan yang sudah disediakan. Mari rekan-rekan, teman-teman sekalian, kita membacakan salawat. Semoga senantiasa dengan salawat ini kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Selanjutnya doa hajat masing-masing. Kita masuk Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi nanti kalau saya katakan beberapa pola-polanya itu ternyata memang Masya Allah luar biasa. Oke, kembali ke kanker tadi. Kata Nabi SAW bahwa Zam-Zam itu tergantung dari apa niat orang yang meminumnya. Ya. Terus Nabi ada mengatakan katakanlah tentang kurma, tentang berkahnya kurma. Jadi kalau saya sering mengatakan bagi orang-orang pengidap kanker, jadi saya gabungkan antara pemahaman medis saya sama Tibun Nabawi, karena Tib Nabawi seperti ini. Jadi orang kena kanker apa harus dilakukan? Udah pergi umroh sana, sudah sampai Makkah, Madinah ngapain? Nggak usah makan yang aneh-aneh. Bahkan tiap hari itu katakanlah cuman makan kurma sama minum Zam-Zam saja. Maka saya katakan, wallahi kalau dia yakin kankernya hilang, Bu. Masuk akal nggak? Nggak usah Anda masukin akal juga nggak apa-apa. Iya kan? Kenapa? Secara medis memang kurma itu mengandung kalsium, dia bersifat alkali, bersifat basa. Zam-Zam juga sama, dan sel kanker tidak akan bisa hidup pada lingkungan alkali atau basa. Itu logika medisnya. Tapi nggak usah pakai logika medis, pakai logikanya Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Anda mau cerdas sekarang, caranya gimana? Gampang, ambil Zam-Zam, niatkan dalam hati, ya Allah semoga dengan Zam-Zam ini Engkau cerdaskan aku. Minum, yakini bahwa itu membuat Anda cerdas. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Ini konsep awalnya dulu. Tapi ini kalau konsep yang Anda pakai memang bisa. Yang pertama, kok bisa? Memang bisa, kankernya bisa sembuh. Kalau saya katakan demi Allah, saya katakan iya. Pertama apa? Hatinya kan sudah tenang. Dia ibadah terus, kerjaan dia kan tiap hari kan, gak ada mikir apa-apa, sibuk tilawah aja di sana, sibuk sholat sunnah, sholat wajib segala macam. Dan secara fisiknya dia mengkonsumsi makanan yang disebutkan Nabi SAW secara fisiknya, dan dia mengkonsumsi minuman, ya air yang memang dinyatakan Nabi SAW sebagai air berkah lah gitu loh. Ya. Sebelum kita menyantap hidangan, ya, semoga hidangan yang saya makan ini menjadi sehat dan berkah. Amin. Itu kita bacakan surah Al-Fatihah. Amin. Bil barokah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua kali ya. Kita baca salawat lagi sebanyak 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Hilanglah saudara air mata dalam nyanyiannya. Berlalu duka tangis tanah mata, berlalu segala dendam benci dalam jiwa. Sinari hati, terangilah
langkah Tuhan berikan berlalu tangis berlalulah segala dendam benci dalam jiwa sinar hati terangi langkah Tuhan berikan cinta. Tumbuh-tumbuhlah cinta, terang-teranglah jiwa, gelap sinarlah sudah, berlalulah, hapuskanlah benci di hatimu. Yang balong dong. Apa Pak? Goreng. Kita pakai mie. Mie itu katanya. Dikit amat mie-nya, tambah lagi. Papa sih biasanya nanti berudul datang. Oh baru pada muncul anak Wika. Oh aku lihat dulu ya. Iya tuh Wika. Nih aja macet di sini nih. Ayo Pak cepetan. Oh iya. Apa bapak ayo. Bayam balado goreng. Goreng aja. Berlalulah duka tangis dan air mata, berlalulah segala dendam benci dalam jiwa, sinari hati terangi langkah Tuhan berikan. Berlalulah duka tangis dan air mata, berlalulah segala dendam benci dalam jiwa, Awas jadi habis ya kalau udah baca. Tuhan berikan cinta. Sedikit amat pepenya apa bapak. Apa? Goreng. Beri kami cinta, berikan cinta. Ayamnya kan kok. Apa yang bapak Pak? Ayam goreng. Kenapa? Apa yang terjadi? Yang di sini cepat tuh macet di sana tuh. Pak cepet Pak. Gelaplah dunia, Apa? air mata bencana Terus mengirim langkah ini dia tuh ambilin biar habis. Macamnya cuma dikit tuh. kepadamu. Wajah-wajah telah terang, hampa dan berduka, ribuan doa terucapkan sudah. Hari-hari meraba penuh salah dan dosa, air mata sujud memohon, hapuskan luka Apa nih Pak? dan kembali padamu, harapkan cintamu tengah datanglah mohon padamu. Sambal nggak Pak? Alhamdulillah boleh. Ayamnya apa? Bakar. Maafkanlah semua, Apa Mas? Ayam bakar Mas? hapuskan air mata, cukupkanlah semua Apa Mas? Apa ini? yang menari Balado. di udara, hadirkan cahaya terangi sang jiwa. Apa Pak? Balado. Makan boleh?
cahaya, tenangkanlah rasanya jiwa, terangi langkah, hapuskan duka, wahai Sang Maha Pemurah. Ini apa Mas ya? Ayam bakar, goreng, balado. Maafkanlah semua, hapuskan air mata, cukupkanlah. Jadi kuncinya ibu-ibu sekalian, ketika nanti saya akan kasih clue-nya ya, caranya kepada Anda untuk Anda praktekkan di rumah nanti. Caranya nanti ada di rumah, ketika ada yang sakit ya, maka obati dulu dengan semua apa-apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Itu kunci utamanya. Karena di situ pasti ada berkah. Jelas ya? Cara memang saya Pak dokter, saya di rumah nggak punya herbal gini aja. Gampang, air putih Anda ambil, lalu Anda bacakan Bismillah, Anda bacakan Al-Fatihah dengan keyakinan. Catatannya itu. Ya, dengan keyakinan, dan Anda yakini itu bahwa ini akan jadi wasilah dari Allah untuk kesembuhan. Nanti kita akan bahas. Terus kalau nggak sembuh gimana? Ini yang menarik. Nanti ada slide berikutnya ya. Nah baik, ini sebagai satu contoh ya. Ini video yang menggambarkan tentang ternyata seluruh syariat dalam agama Islam atau yang Nabi SAW perintahkan itu semuanya bikin sehat. Video ini menceritakan tentang siwak. Itu siwak? Nah ini siwak, saya bawa. Nanti saya kasih buat hadiah buat ibu-ibu. Rasulullah menyatakan Allah mencintai orang yang bersiwak. Ya, jadi kalau ibu sekarang pergi umroh atau haji itu Anda lihat orang-orang Arab bahkan Turki yang ganteng-ganteng itu biasanya itu mereka biasanya gigit ini kan. Malu nggak? Nah ini lagi nih masalahnya. Perkara malu atau tidak itu urusan masing-masing. Tapi Anda niatnya buat apa gitu? Ya, ternyata siwak ini ibu sekalian, ternyata dalam kajian sains modern itu ternyata semua bahan odol itu ada pada siwak. Masya Allah. Dan bahkan jauh lebih baik siwak ini daripada odol. Gitu ya. Jadi itu dia bisa mencegah karang gigi, dia bisa menghilangkan bau gigi. Bahkan ibu-ibu yang biasanya pergi umroh itu serbuk siwak itu bisa Anda gunakan untuk menunda haid. Bisa. Ada yang pernah pakai? Kalau saya nggak pernah pakai karena nggak pernah haid. Gitu ya. Ya. Jadi cara gimana? Ketika Anda mau sholat ketemu, makanya Rasul itu ketika masuk rumah beliau itu sebelum masuk rumah itu beliau pakai wangi-wangi dulu. Dan beliau bersiwak, baru ketemu istrinya. Dan termasuk 5 sunnah kenabian, 5 atau 7 saya lupa, bersiwak, kemudian memakai wangi-wangian buat laki-laki ya, ibu-ibu pakai wangi-wangian boleh nggak di rumah, tapi jangan di luar. Ya, kemudian apalagi termasuk salah satu berbekam. Ada 7, memotong bulu kemaluan, mencukur kumis segala macam. Ada 7 sunnah kenabian. Siwak merupakan salah satu ini. Makanya kalau ibu-ibu lihat, kalau orang yang paham tentang dalil ini, maka sebelum sholat pasti dia akan bersiwak. Hatta cuma sekedar gini-gini doang. Kenapa? Allah mencintai, menyukai dengan hambanya yang mau ketemu dia dengan bersiwak. Ini yang beda lagi nih. Bukan beda lagi. Ini saya katakan afdol mufaddal. Kalau bicara mufaddal mungkin Allahu Akbar sholat, ambil sejadah, ambil mukena misalkan gitu ya, Anda mau sholat, lalu Anda sholat. Beda dengan ketika sudah masuk waktu azan, lalu Anda sholat pakai mukena yang terbaik, sajadah yang terbaik. Sebelum sholat Anda siwak dulu, pakai minyak wangi dulu di rumah ya. Maafkanlah salah, hapuskanlah lelah, hapuskan air mata, Nah, kemana nih emak-emaknya? semua duka yang menarik di udara. Pak, Bapak makannya di sini, Pak. Di samping ada tuh, ada tiket. Nanti sampahnya dibuang kotnya ya, Mas sampah ya. Nih, Bapak juga nih, Pak. Mas sana ada tiket tuh, Pak. Pak, enakan di sini ya, ngadep ya.
yang maha. Sallallahu alaihi wasallam. Ada keren. Nah, makan salawat dulu. Ya. Oh, Bapak baru ya? Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca salawat dulu mau makan. Coba Bapak baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, silakan makan yang kenyang. Ya, Detik waktu ya, amin. terus Udah kenyang. berjalan, Sini Pak ya, tiap Jumat ya. berhias gelap Baru ya? dan terang. Iya, tiap Jumat sini. Sampai jam 11 Suka itu. dan duka, Sama-sama ya. tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama ibu biar Berjuta banyak Amin. sepi, keluarga ibu biar hadir bagai teman Ya, makasih doanya Pak ya. dan saya doain Bu Imat. Oh, alhamdulillah. Makasih Pak ya. belahnya jiwa Bapak dalam nomor teleponnya Bapak namanya siapa? dan Ada air apa nama Bapak? mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Dunia maupun akhirat Amin. diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Tabarakallah wa tabarakallah. Terima kasih ibu. Makasih doanya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Saya bawa kan satu dekat dulu. Ya, oke. Satu dekat. Sama Bu Her. Maafkanlah bila hati Pak nambah? tak sempurna mencintaimu. Makan dong Pak. Gantian. Nasi gua kan gak bakal dikurangin tuh Bapak makan. Takut dikurangin ya. Ini kan biar aman dulu. Enggak kira makan cuma jauh Pak. Pak makan dulu. Yang sini tuh orang baru kayaknya. Ya sama-sama. Kira-kira teman-temannya. Ya. Mas, orang sini. Ya. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap Gimana Pak hanya makanannya? dirimu yang Ini berapa nih ikan asin ya? Ya. Ah, ya kayak Bapak baru ya? Oh, tiap Jumat pasti ini sampai jam 11 ya? Sampai jam 11. bersikuku Ajak temennya sini. dalam rangka kadang tak segera Pak, yang bikin apa Pak? Pak, bukan Mama. namun cinta Nambah. dalam jiwa hanyalah padamu. Berapa mau bawa? Berapa? Maafkanlah bila hati Ya Pak ya. tak sempurna mencintaimu. Jauh lebih afdol gitu dalam pandangan Allah, dan pahalanya jauh lebih banyak ya. Makanya saya kemarin sempat terakhir barusan pulang umroh beberapa waktu yang lalu itu saya lihat orang-orang Arab itu memang mengajarkan anak mereka untuk bersiwak, mengajarkan anak-anak mereka untuk bersiwak, dan siwak itu ternyata ada satu kajian ternyata itu bisa meningkatkan kecerdasan. Bersiwak sederhana kan, jadi semua syariat, semua yang Nabi perintahkan semuanya bikin sehat terus sekalian. Tapi konsepnya kita tidak mengerjakan itu untuk sehat, tapi kita mengerjakan itu karena perintah. Itu konsepnya. Ya. Nah, jadi apalagi yang kita bisa belajar dari Nabi SAW? Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ini bisa Anda praktekkan yang ingin berat badannya turun. Oh, langsung berbinar-binar ya. Yang pengen tidak sering ngantuk-ngantukan lagi. Kan banyak tuh, jangan sekarang kan orangnya bawaan dikit-dikit ngantuk gitu. Jadi para ahli iman itu mengatakan lapar adalah elemen pertama dalam disiplin diri Anda. Kalau Anda bisa mengontrol apa yang Anda makan dan minum, Anda bisa mengontrol yang lain. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa banyak makan itu bisa melemahkan iman. Banyak makan. Itu sebabnya saya menarik sebuah hadis lagi. Oh, ternyata disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad dan keluarganya, sebutkan dalam hadis tersebut, beliau itu tidak pernah kenyang seumur hidupnya.
Dan ternyata ada satu buku yang saya baca ditulis oleh seorang dokter di Jepang. Dia menceritakan tentang bagusnya, pentingnya, dan keutamaan orang untuk senantiasa lapar. Ternyata, ini saya ceritakan ternyata. Ada satu hormon, jadi dia nyebutnya itu hormon kenyang, hormon lapar. Tapi dua hormon tadi beda kerjanya. Ya, maka kita akan mencoba mengkaitkan ini semua dengan Rasulullah. Bagaimana kebiasaan Nabi. Jadi disebutkan di situ, ibu sekalian, ternyata ketika seseorang itu lapar, ketika seseorang itu lapar, maka otomatis ya dia akan mengeluarkan hormon lapar namanya. Ya, hormon pengen makan gitu-gitulah namanya. Saya nggak sebut nama medisnya lah, nanti nggak ingat juga. Hormon lapar gitu aja lah ya. Lalu ketika si hormon tadi dibiarkan beberapa saat dalam kondisi lapar, maka ternyata si hormon lapar tadi itu mampu menstimulus atau mengeluarkan hormon lain yang namanya hormon atau growth hormon atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ketika muncul, ya jadi maka otomatis akan muncul lagi satu hormon yang disebut dengan hormon sirtuin, hormon awet muda. Aplikasinya gimana? Aplikasinya ketika Anda lapar, ibu-ibu sekalian, jangan buru-buru masukin makanan. Nikmati dulu lapar Anda. Maka si hormon termasuk growth hormon tadi itu akan keluar. Kalau growth hormon sudah keluar, maka yang terjadi apa? Masya Allah, luar biasanya, sel-sel rusak dalam tubuh Anda akan diperbaiki semua sama dia. Catatannya, jangan langsung makan. Jadi ketika muncul rasa lapar, biarkan dulu. Ya. Makanya kalau Andi ini namanya dalam ilmu komunikasi pikiran ya. Jadi gini, ketika ibu-ibu berpuasa, ketika kita berpuasa ya, sebenarnya ada perintah secara tidak sadar kita untuk mengatakan ketika sahur, ini makanan terakhir. Ketika makanan itu terakhir muncul, sebenarnya kita dalam kondisi lapar yang kita sengaja. Nah, proses kayak begini Bu sekalian bisa Anda kerjakan dalam kondisi tidak puasa seperti bulan Ramadan juga. Anda memposisikan pikiran Anda untuk mengatakan hari ini saya puasa. Hari ini puasa, maka lapar-lapar tadi akan muncul. Biarkan lapar itu beberapa saat. Kalau Anda mau makan boleh makan, tapi jangan berlebihan. Terus lagi hadisnya terus lagi tuh. Kalaulah Anda mau makan, kamu mau makan, kata Nabi SAW, dalam jumlah yang cukup besar, maka perhatikan 3 bagian, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu sebabnya makan terbaik dalam konsep diet dalam Islam adalah saat lapar. Harapannya dirimu yang bertata, meski ku rapuh terlangkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Ku harapannya dirimu yang berkata. Belum baru mulai. Datang ke sini cepat ya Bu. Mbak, ajak temannya. Semua berapa? Ini pada sholawat belum ini? Udah sholawat. Ini masnya ini udah sholawat belum? Semua kedengeran udah mas ya? Mas Grab udah sholawat? Udah sholawat semua ya? Sudah sholawat? Sholawat? Ya. Oh baru ya? Baca sholawat dulu bayar. Aduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pagi mah rame-rame bacanya. Kalau siang masing-masing bacanya. Masnya udah nih? Udah? Udah mas? Ini ada di YouTube. Dan jangan terus makan hingga Anda kenyang.
Artinya apa? Berhentilah sebelum kenyang. Jadi tubuh Anda senantiasa dalam kondisi tidak penuh dan hormon tadi tetap bekerja. Ya, makanya Allah ngasih bukan peringatan, ngasih himbauan kan, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikanlah apa yang kalian makan. Kita suruh mikir kalau makan gitu loh sekalian, ya. Itu caranya ya. Jadi mulai sekarang itu kalau Anda praktekkan betul-betul, silakan nanti buktikan kepada saya. Bahkan kalau Anda mau ikutin polanya, cukup makan sekali sehari, makan berat ya. Sisanya Anda cuma makan buah sayur. Seminggu udah turun tuh berat badan. Tapi catatannya satu, Anda biasakan dan sengajakan lapar. Itu kata kuncinya. Jadi nggak perlu Anda ikut program diet ini tuh, ikutin aja polanya Nabi, clear semua. Itu sekalian. Ya, bahasanya menyengajakan lapar. Gitu. Dan ini pola terbaik. Dan nanti lihat, ibu-ibu bisa nanti kasih tahu sama saya atau kasih testimoni ke saya di Facebook saya atau di sosmed saya kalau Anda perhatikan ini. Yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tangis dan tawanya siapa? Sholawat. hati yang tanda cinta di Sholawatnya. namun ku Mas, percaya sholawatnya mas. hati meyakini Masih liwat. akan indah. Nah, baru muncul tuh dapat sisa deh yang datang belakangan. Hah? Baca sholawat dulu rame-rame. Iya, sama-sama. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi, Baca sholawat nih. tapi waktu berhenti, tapi tetap kembali. Alhamdulillah. Bukan hambamu ini. Udah sholawat belum nih? Ada anak kecil nih. Ayo, udah sholawat belum? Nah, Pak.